Arloji mekanik nggak punya baterai, sirkuit, maupun microchip, tapi punya mekanisme khusus untuk menyesuaikan waktu. Mekanisme ini disebut sebagai movement, atau sederhananya, mesin jam. Movement mekanik menyuplai daya arloji dengan bantuan energi dari pegas yang terlilit erat. Melalui sistem gear yang rumit, pegas ini melepas energi sesuai kebutuhan. Mau tahu bagian-bagian utama arloji mekanik? Nah, simak baik-baik ya. Ada yang namanya mainspring, gear train atau wheel train, balance wheel, mekanisme escapement, dan dial penunjuk. Mainspring bisa menyimpan energi mekanik yang diperlukan untuk menghidupkan arloji ya. Ibaratnya sebagai jantung arloji atau tangki bensin lah. Bentuknya mirip pita spiral berbahan baja. Oke, kita bongkar dulu arlojinya biar lebih jelas. Pegas ini terdapat di dalam barrel silinder. Ujung luar mainspring terpasang di barrel ini. Saat mainspring terlilit, barrelnya harus terlepas. Dari sinilah gaya movement dihasilkan. Untuk menyimpan energi ke dalam mainspring, kamu perlu memutar crown atau bagian dari mekanisme pemutaran arloji. Tarik keluar kalau kamu mau mengatur waktunya, dan tekan ke dalam kalau kamu mau memutar jamnya. Sejumlah set gear akan bergerak sesuai kemauanmu. Crown memiliki stem yang dilengkapi dengan castle wheel atau clutch. Bagian ini punya dua cincin gigi mirip hiu. Saat stem ditekan, gigi luar akan bergerak dan memutar ratchet wheel. Posisinya ada di atas barrel mainspring. Kalau sudah bergerak, ratchet wheel akan memutar tuasnya, sehingga ujung dalam mainspring akan menempel ke tuas. Kalau tuasnya terus diputar, mainspring juga ikut berputar. Tuas khusus bernama click perlu ditekan oleh gigi ratchet wheel agar gerakan ratchet wheel tetap searah. Dengan begini, mainspring nggak akan lepas, meskipun terus-terusan dipakai selama seminggu. Bagian ini juga terdapat pada mekanisme pemutaran. Yoke dengan pegas tegangan luarnya menggerakkan roda logam kecil yang disebut sliding pinion. Roda ini punya gigi kecil di kedua sisi. Banyak juga ya giginya. Bagian ini bisa menggerakkan set pemutaran dan gear pengatur sesuai kemauanmu. Saat kamu mengatur waktu, tuas pengatur akan tertempel ke yoke, sehingga menggerakkannya ke dalam. Dan saat kamu memutar arlojinya, tuas pengatur yang sama akan menarik yoke keluar. Jumper pengatur membuat seluruh mekanisme ini tetap berfungsi. Akan terdengar bunyi klik tiap kali modenya berganti. Intinya sih, begitu kamu memutar crown, gaya mainspring akan memutar barrel, sehingga bisa memindahkan energi menuju roda. Arloji mekanik biasa bisa bertahan selama 36-72 jam. Tapi beberapa movement arloji juga bisa bertahan sampai seminggu, tergantung ukuran mainspringnya. Celah yang tersedia di dalam arloji dan jumlah daya yang diperlukan juga ngaruh loh. Selain itu, kalau movementnya usang atau kotor, dayanya nggak akan bisa bergerak bebas dari mainspring menuju escapement. Wheel train mendistribusikan energi ke masing-masing bagian arloji. Bagian ini terdiri dari roda tengah, roda ketiga, dan roda keempat. Barrel mainspring bertugas menggerakkan roda tengah. Barrel ini berputar sejam sekali dan bisa menggerakkan jarum panjang beserta sejumlah gear. Mekanisme ini diperlukan untuk menggerakkan jarum pendek. Roda kecil bernama cannon pinion bertugas menggerakkan jarum panjang. Pinion ini bergeser ke tuas roda tengah untuk menggerakkan roda menit serta roda jam. Roda jam ini melakukan satu putaran penuh tiap 12 jam sekali. Roda tengah juga menggerakkan pinion roda ketiga di sebelah tengah. Energi mengalir melalui roda ini menuju roda keempat. Roda keempat berada di tengah movement atau mengarah ke jam 6 tepat dari dial. Roda ini melakukan satu putaran penuh tiap 1 menit, serta menggerakkan jarum detik. As masing-masing roda terletak di dalam bantalan permata sintetis. Dengan begini, seluruh sistemnya bisa berjalan dengan minim gesekan, sehingga membuat arloji bisa lebih awet hingga puluhan tahun. Permata sintetis ini dulunya berbahan garnet, kuarsa, atau kaca. Dan cuma mekanisme paling mahal dong yang berbahan ruby atau safir. Tapi sekarang ini, produsen arloji semakin melirik safir buatan dan kristal ruby. Harganya juga terjangkau untuk dipasang di semua arloji mekanik.
Untuk mengontrol aliran energi dan gerakan roda, arloji mekanik perlu mekanisme escapement agar energinya nggak bocor. Mekanisme ini melepaskan gaya mainspring secara akurat. Escapement terdiri dari escape wheel dan pallet fork. Suara tik-tok yang khas dari arloji mekanik sebetulnya berasal dari gerakan pallet fork yang bersentuhan dengan gigi escape wheel. Tampilan escape wheel beda dari roda lain karena terbuat dari baja khusus yang lebih resisten. Karakteristik ini sangat diperlukan karena escape wheel sering terguncang saat bersentuhan dengan pallet fork. Satu putaran escape wheel dinamakan 1 beat. Nah, rata-rata arloji punya 6 beat tiap detik, 21.600 beat tiap jam, dan lebih dari 518.000 beat tiap 24 jam. Balance wheel merupakan bagian arloji yang paling rentan. Makanya ada sistem khusus yang meredam sebagian besar guncangannya. Sistem ini terdiri dari bantalan permata dan capstone yang akan melindungi balance wheel kalau arlojinya jatuh. Rusuh deh. Balance wheel bergerak ke sana kemari dengan kecepatan konstan. Gerakan tiap movement memerlukan waktu yang sama. Kebanyakan balance wheel berayun sebanyak 5, 6, 8, atau 10 beat tiap detik. Coba deh, lihat jarum detik di arlojinya. Gerakannya mulus kan? Tak lain dan tak bukan ya karena adanya beat ini. Hairspringnya kecil dan halus. Saat hairspring mulai melilit, balance wheel kembali ke tengah. Tuas regulator digunakan untuk mengatur panjang hairspring dalam mengendalikan kecepatan balance wheel. Regulator ini juga punya 2 jarum kendali. Letaknya ada di sekitar ujung pegas dan berfungsi menahan bagian hairspring yang ada di baliknya. Jadi, posisi jarum kendali ini menentukan panjang hairspring. Kalau kamu menaikkan jarumnya ke atas pegas, ukurannya akan lebih pendek. Roda akan maju mundur secara cepat dan arlojimu juga bergerak lebih cepat. Hairspring dan balance wheel merupakan bagian utama dari movement. Keduanya bertugas menyesuaikan waktu. Dial penunjuk merupakan sisi depan arloji yang dilengkapi dengan 2 atau 3 jarum putar. Bagian inilah yang kamu lihat sebagai penunjuk waktu. Agar arloji tetap berfungsi, diperlukan juga struktur penopang. Barrel bridge menopang barrel mainspring dan bagian pentingnya. Train wheel bridge menahan bagian wheel train. Balance bridge menahan regulator dengan balance wheel. Dan pelat utama sebetulnya menjadi tempat terpasangnya bagian movement. Jadi gini nih, koordinasi dari masing-masing elemen. Crown melilit mainspring, lalu dayanya berpindah ke balance wheel melalui sejumlah gear. Escapement melepas roda. Kemudian, roda ini akan bergerak maju tiap kali balance wheel-nya berayun dan menggerakkan jarum jam pada kecepatan konstan. Beberapa arloji mekanik juga punya fungsi tambahan yang disebut sebagai komplikasi. Salah satu komplikasi ini bisa bergerak sendiri alias otomatis. Kalau punya arloji jenis ini, kamu nggak perlu crown untuk memutarnya. Ada alat khusus untuk mekanisme putar yang digerakkan secara otomatis. Mekanisme khusus ini biasanya punya bobot setengah putaran dan menggunakan gravitasi serta gerakan tangan untuk memutarnya.